Oke, selamat datang kembali teman-teman, anak didik kami sekalian dimanapun kalian berada. Hari ini kita lanjut pembelajaran kita bahasa Indonesia topik yang kedua. Nah itu mempelajari teks eksplanasi. Oke, buku yang kita pakai adalah buku terbitan pemerintah ini. Jadi kalau ada bukumu silahkan buka, ikuti. Buku yang kita pakai lagi adalah, nah itu dia. Bisa kau buka buku yang lain karena pada hakikatnya, pada substansinya semua buku itu adalah sama saja. Oke, ada patokannya mempelajari teks eksplanasi. Teman-teman, setiap bab kita mempelajari yang pertama adalah pengertian, ciri-cirinya, yang ketiga strukturnya, dan yang terakhir nanti adalah unsur kebahasaan yang dominan pada setiap teks. Jika kali ini kita mempelajari teks eksplanasi, maka kita akan membahas pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya, lalu yang terakhir nanti adalah unsur kebahasaan yang dominan pada teks eksplanasi. Oke, kita mulai yang pertama, eksplanasi. Sebelum kita mulai, mari kita lihat sebelumnya. Pada bab sebelumnya kita mempelajari teks prosedur. Prosedur berarti ada cara-cara, prosedur. Ada cara-cara untuk membereskan, menyelesaikan sesuatu. Sekarang eksplanasi, bab kedua. Eksplanasi itu bahasa serapan. Bahasa aslinya explain, yang artinya menjelaskan. Berarti teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan. Teks eksplanasi, sekali lagi saya ulang, adalah teks yang menjelaskan. Maka pengertiannya adalah, intinya kata kuncinya menjelaskan. Tapi yang dijelaskan tentu saja di sini adalah bukan prosedur. Kalau yang dijelaskan prosedur, maka itu teks prosedur. Oke, eksplanasi, menjelaskan. Kalau kita sedang menjelaskan berarti ada sebuah peristiwa yang mau kita jelaskan. Ada sebuah peristiwa yang mau kita jelaskan. Apakah kita jelaskan proses terjadinya? Bukan proses cara membuatnya ya. Proses terjadinya sebuah peristiwa itu, misalnya proses terjadinya letusan gunung berapi, itu tentu bukan cara-cara, itu adalah eksplanasi. Oke, atau sebab akibat terjadinya demonstrasi, itu misalnya adalah teks eksplanasi. Oke, maka pengertian atau definisi teks eksplanasi adalah sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai satu topik yang berkaitan dengan fenomena, baik itu alam ataupun fenomena sosial. Fenomena alam terjadinya banjir, dan fenomena sosial misalnya terjadinya maraknya misalnya demonstrasi, tawuran, dan sebagainya. Itulah dia teks eksplanasi. Ini adalah satu contoh teks eksplanasi. Kita lihat dulu teks ini untuk mendeteksi, melihat ciri-cirinya, ciri-ciri teks eksplanasi. Dia dimulai dari sini. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi, kalau kita lihat ini adalah bahasa pengantar, ini adalah menyatakan pendapat, ini adalah pernyataan umum. Ini adalah pernyataan umum. Untuk mendukung pernyataan umum itu ada beberapa fakta yang dia ambil. Ada beberapa fakta. Yang ini misalnya,
demonstrasi di Malaysia, demonstrasi di Bangladesh, demonstrasi di Korea Utara, bahkan katanya di sini juga adalah di Eropa. Itu adalah beberapa fakta sebelum akhirnya dia sampai kepada kesimpulan di sini bahwa penyebab utamanya terjadinya gelombang demonstrasi disebutkan di sana kemudian. Oke, dari sini kita mengetahui bahwa ciri-ciri teks eksplanasi adalah ada bahasa pengantarnya, ada pernyataan umumnya, lalu ada deretan-deretan penjelas yang berisi fakta, lalu kemudian interpretasinya, tanggapannya, komentarnya terhadap semua di atas. Ini adalah berupa komentar, itu ulasannya, itu interpretasinya. Oke, berarti ciri-cirinya adalah ada pernyataan umum, mengandung pernyataan umum, deretan penjelas, dan ulasan. Yang kedua, berisi fakta. Dan yang terakhir adalah menjelaskan sebuah kondisi, sebuah peristiwa. Itu adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Sekarang kita lanjut. Kalian sudah paham pengertiannya, ciri-cirinya. Sekarang masuk kita ke bagian A, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Tujuan kita, kamu diharapkan setelah mempelajari bagian A ini adalah memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian yang didengar atau kalian baca. Tadi secara sekilas kita sudah mengetahui strukturnya, meski kita belum masuk ke sana. Strukturnya adalah dari pernyataan umum, identifikasi fenomena apa yang akan dibahas, lalu deretan fakta, deretan penjelasnya, lalu yang terakhir adalah ulasannya. Oke, sekarang yang kedua, kamu diharapkan mampu menemukan gagasan umum penting dalam teks eksplanasi. Oke, gagasan umum berarti itu sama nanti dengan kalimat utama, kalimat pokok, begitu kira-kira maksudnya gagasan umum. Oke, kalau fakta kita tidak usah berbicara lagi. Fakta adalah sebuah kejadian yang benar-benar terjadi. Oke, seperti teks di atas tadi ada faktanya. Demonstrasi tidak ada pernah di Korea, di Eropa banyak, itu adalah fakta yang diambil. Oke, fakta adalah benar-benar terjadi. Sekarang gagasan umum. Kita lihat teks ini. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah dari negeri jiran, Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot. Oke, jumlah tamu di hotel. Berarti gagasan utamanya adalah dampak SARS terhadap perhotelan. Itulah gagasan umumnya. Oke, betul? Di buku itu dibikin seperti ini. Dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Oke, kebetulan kalimat utamanya di awal. Maka itu adalah jenis teks deduktif. Deduktif. Oke, kita lihat lagi yang kedua. Sebuah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 sesudah. Ini adalah paragrafnya. Gagasan utamanya, gagasan umumnya adalah beban keuangan pemerintah di tahun 1949. Ini juga dikembangkan secara deduktif. Oke, selain deduktif nanti, lihat ini, ada kemungkinan sebuah eksplanasi dikembangkan dengan induktif. Berarti contoh-contoh dulu sebelum akhirnya ke kesimpulan. Oke, induktif kalimat utamanya, gagasan umumnya ada di akhir. Deduktif gagasan umumnya di awal. Campuran gagasan umumnya di awal lalu ditegaskan. Sekarang itu bagian B, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Tujuan kita adalah kamu mampu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Bagian-bagian pokok berarti kira-kira kita sudah mulai mengarah ke struktur. Lalu yang kedua, menyajikan hasil teks eksplanasi. Oke, saya harap kamu sudah paham ini. Ini tadi sudah kita singgung di awal. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pernyataan umum tentang gambaran apa yang akan disampaikan. Deretan penjelas. Oke, deretan penjelas. Kalau sebuah fenomena itu dijelaskan secara sebab akibat, maka itu adalah berhubungan kausalitas. Kalau kausalitas berarti harus bisa menjawab pertanyaan mengapa. Oke.
Kalau deretan penjelas itu menjelaskan adalah proses terjadinya sesuatu, maka itu harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana. Jadi intinya eksplanasi itu harus bisa menjawab dua pertanyaan, mengapa dan bagaimana. Kalau mengapa berarti kausalitas, kalau bagaimana berarti proses terjadinya sesuatu. Ciri kedua ini dan terakhir ini. Oke. Bagian C, mengenali dan kebahasaan teks eksplanasi. Ini tujuan kita. Kamu mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Sebenarnya secara teoritis dari awal kita sudah belajar ini secara sekilas. Sekarang fokus kita ke strukturnya. Tadi ada pernyataan umum, deretan penjelas, lalu penutup. Apakah itu strukturnya? Kita lihat di bukumu. Identifikasi adalah tujuannya mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan alam, olahraga, dan semacam yang lainnya lagi. Identifikasi fenomena ini adalah pernyataan umum. Ini yang akan kamu angkat. Oke, identifikasi fenomena sama saja dengan pernyataan umum. Lalu struktur yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian. Oke, kalau kamu kemudian menyatakan sebagai proses, berarti harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana. Itu adalah nanti secara kronologis. Oke, dari waktu ke waktu, bagaimana proses terjadinya. Oke, ini termasuk sebagai deretan penjelas. Jadi deretan penjelas itu ada nanti secara kronologis atau proses terjadinya. Lalu yang terakhir ada sebagai sebab akibat. Berarti kalau sebab akibat bisa menjawab pertanyaan mengapa. Oke, kalau misalnya banjir. Kalau kita membuat proses terjadinya banjir, maka itu adalah deretan penjelas dengan pola bagaimana. Tapi kalau kita mengarah kepada mengapa terjadinya banjir, maka itu adalah ke pola sebab akibat. Lalu yang terakhir adalah ulasan, review, penutup, komentar, interpretasi. Itu sama saja maksudnya. Interpretasi adalah penilaian penulis terhadap beberapa fakta yang disajikan. Jadi ini adalah struktur teks eksplanasi. Unsur kebahasaan teks eksplanasi adalah memuat konjungsi. Konjungsinya itu kemudian sesuai dengan pola pengembangan dari deretan penjelas. Kalau deretan penjelasnya adalah sebab akibat, bisa menjawab pertanyaan mengapa, maka konjungsi yang di sana adalah konjungsi kausalitas yang menyatakan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, karena itu, karena, banyak di sana. Tentu kalau kita bisa menjawab pertanyaan mengapa, maka jawabannya adalah karena. Lalu kalau deretan penjelasnya itu kemudian adalah proses terjadinya dari waktu ke waktu, maka itu adalah kronologis. Ini bisa menjawab pertanyaan bagaimana. Konjungsinya adalah kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Pokoknya yang menyatakan deretan, rentetan, proses kejadian. Oke, proses terjadinya banjir. Kalau kita mengatakan proses terjadinya, maka itu kronologis. Sebab akibat berarti itu kausalitas. Sebelum kita akhiri, mari kita buat ringkasan dari bab 2 ini. Pengertiannya adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses atau fenomena alam dan fenomena sosial. Oke, menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa seperti saya sebutkan tadi. Ciri-cirinya yang keempat ini bisa kamu catat ulang. Yang B, fakta peristiwa yang benar-benar terjadi, gagasan pokok, gagasan umum yang akan dikembangkan secara deduktif atau induktif. Itu bagian B. Sekarang bagian C, konstruksi informasi teks eksplanasi. Bagian-bagian teks eksplanasi adalah diawali pendahuluan seperti identifikasi fenomena tadi, kemudian pernyataan umum itu dijelaskan dengan deretan penjelas secara sebab akibat atau kronologis, juga diakhiri dengan interpretasi. Oke, yang dodon
analisis struktur teks eksplanasi. Tadi kita sudah membahas itu. Yang terakhir, memproduksi, menghasilkan teks eksplanasi. Puncak dari pelajaran kita adalah kamu bisa memproduksi sebuah teks eksplanasi. Pola pengembangannya nanti adalah bisa sebab akibat. Pola sebab akibat berarti kausalitas. Bisa proses berarti kronologis. Oke, langkah-langkahnya adalah kamu tentukan topik, tema yang akan kamu bawa. Lalu bukan tujuan penulisanmu. Apakah tujuan penulisanmu itu sebagai kausalitas sebab akibat, atau hanya menyatakan proses terjadinya kronologis. Lalu kalau kronologis, kau kumpulkanlah data dari berbagai sumber. Kalau sebab akibat, kau kumpulkan juga datanya. Yang terakhir, yang keempat, menyusun kerangka, lalu mengembangkan kerangka itu sebelum terakhirnya nanti mengedit, menyunting. Demikian pembelajaran kita.